Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam, insyaallah. Salawat dan salam tentunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita, yang dimana kita senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena pada hari di mana hari yang sangat tidak ada pertolongan, di mana manusia saling mencari pertolongan antara satu dengan yang lainnya, maka di sanalah peran syafaat Rasulullah SAW dapat membantu kita. Sidang jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada pagi kali ini, pada subuh kali ini, insyaallah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah renungan bagi kita bersama, di mana kita sudah alhamdulillah sudah melewati bulan Ramadan, di mana ketika bulan Ramadan kita sudah memperbanyak amalan, kita berusaha untuk mencapai takwa, kita sudah berpuasa, kita sholat, memperbanyak tahajud dan sebagainya, dan juga ketika memasuki hari raya kita akan menambah amal-amal kita, agar ada yang sampai menambah dengan puasa 6 Syawal agar terhitung menjadi puasa 1 tahun penuh. Nah, sekarang setelah hal tersebut kita lakukan, ada baiknya ada beberapa hal lagi yang perlu kita renungkan dan kita laksanakan. Namun sebelum saya memulai sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang paling rugi?" Seandainya Rasulullah SAW bertanya kepada kita siapa orang yang paling rugi, apa kira-kira yang akan kita jawab jamaah sekalian? Ada yang mau jawab siapa kira-kira orang paling rugi? Ibu-ibu ada yang tahu Bu? Siapa yang paling rugi Bu? Yang dagangannya nggak laku, dagangannya nggak laku gitu Pak ya. Itu paling rugi, dagangannya nggak laku. Atau ada lagi yang lain yang paling rugi itu siapa? Yang korupsi kemudian ketangkap gitu ya, udah korupsi ketangkap masuk penjara. Ada nggak yang paling lebih rugi dari itu Bapak Ibu semua? Kenapa? Nggak ngerjain sholat, nggak sholat, nggak zakat, datang bulan puasa, nggak puasa gitu ya. Dipanggil untuk sholat, nggak sholat. Alhamdulillah gitu ya. Para sahabat pun menyampaikan beberapa hal, terutama para sahabat mengatakan, nanti kita akan bacakan hadisnya gitu ya. Mereka mencoba menjawab berdasarkan sudut pandang mereka, dan Rasulullah tidak menyalahkannya. Namun ada sebuah pesan dari Rasulullah yang sungguh luar biasa. Ternyata orang paling rugi nanti di akhirat kita akan sampaikan. Jadi Rasulullah SAW, ini sebuah riwayat yang disampaikan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilani al-jannah wa yuba'idni 'anil nar." Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang dapat memasukkanmu ke dalam surga dan menjauhkanmu dari neraka." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sebuah perkara yang sangat besar,
dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi yang Allah mudahkan baginya. Jadi masuk surga dan dijauhkan dari neraka ini sangat mudah Bapak Ibu semua, tapi bagi yang Allah mudahkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Jadi Rasulullah mengatakan, apa amalan yang dapat mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita ke neraka? Pertama, kita hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Berarti itu termasuk syahadat rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat, wa tasum ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan engkau melaksanakan atau pergi haji. Jadi kalau kita berbicara tentang masuk surga dan dijauhi dari neraka, amalkan rukun Islam, selesai Bapak Ibu semua. Jadi Rasulullah ketika ditanya apa yang dapat memasukkan kita surga dan neraka, jawabannya untuk rukun Islam. Menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, naik haji bagi yang mampu. Udah, itu selesai. Jadi secara amalan, ya gak susah ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah mengatakan, as-sawmu junnah wa sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Rasulullah mengatakan, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Kemudian was-sadaqah tudfi'ul tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma', dan sesungguhnya sedekah itu memadamkan atau menghilangkan kesalahan karena sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi ketika kita bersedekah, kita memiliki kesalahan-kesalahan, maka itu akan dihapuskan oleh sedekah sebagaimana api dipadamkan oleh air. Kemudian inti dari hadis ini adalah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwatihi wa sanamihi, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang menjadi tiang dari sebuah perkara dan amalan? Kemudian Rasulullah mengatakan, ra'sul amri, kepala dari sebuah urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, wa dirwatuhu sanamihal jihad. Nah ini pertanyaan tadi yang saya katakan. Kemudian di akhir dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kalau mau masuk surga tadi kita harus mengamalkan rukun Islam. Dalam melakukan sebuah amalan ada dua hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu semua. Yang pertama, bagaimana kita agar amalan itu diterima. Amalan itu diterima syaratnya ada dua. Yang pertama, amalan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua dengan apa? Mutaba'ah. Itu proses pertama. Kita tahu tadi ada yang namanya kita harus bertauhid, melakukan sholat, melaksanakan zakat, kita berpuasa, dan kita berhaji. Dan kita berusaha bagaimana amalan kita ini diterima. Untuk diterima syaratnya cuma dua, harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika beliau ditanya tentang apakah amalan yang paling baik itu, apa itu ahsanu amal, amalan yang paling baik itu, maka Fudail bin Iyad mengatakan ahsanuhu wa aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu.
Amalan yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau mengatakan, fa innal amala, sesungguhnya amalan itu, wa in kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu, meskipun dia itu amalan sudah ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Contohnya, kita pagi ini sedang semangat karena kemarin baru dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekarang sholat subuhnya karena saking semangatnya pengen 4 rakaat. Ikhlas dan ikhlas. Tapi sholatnya 4 rakaat subuhnya. Kenapa? Saya sedang semangat. Ya Allah, saya pengen karena sedang semangatnya 4 rakaat. Bahkan 8 rakaat sholat subuh. Diterima nggak Bapak Ibu semua? Nggak diterima. Kan lebih banyak lebih bagus. Nggak diterima. Kenapa amalan ini nggak diterima? Dari 2 syarat tadi mana yang tidak dipenuhi? Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah. Rasulullah sholat subuhnya 2 rakaat, kita 4 rakaat, tidak diterima. Kemudian begitu juga wa in kana amalan wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Jadi meskipun amalan itu sudah benar tapi nggak ikhlas, nggak diterima juga. Contohnya lagi, sekarang bangun sholat subuh, kebetulan karena orang tua pergi sholat, maka yang menantunya kalau nggak sholat nggak enak nih, akhirnya ikut sholat berjamaah 2 rakaat, ya 2 rakaat dilaksanakan di mana? Secara berjamaah. Mutaba'ah nggak Bapak Ibu semua? Ikut Rasulullah kan? Ikut Rasulullah, sudah benar secara pelaksanaan. Diterima nggak amalannya? Kenapa tidak diterima? Syarat apa yang tidak dipenuhi? Ikhlasnya tidak dipenuhi. Jadi amalan itu kalau mau diterima syaratnya 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kita selama bulan Ramadan sudah melakukan yang namanya puasa. Kita mudah-mudahan kalau ikhlas itu bicaranya dalam hati, kita perbaiki hati kita supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, itu adanya di dalam ilmu. Kita pelajari bagaimana Rasulullah berpuasa dan mudah-mudahan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya diterima tuh amalan. Ya. Nah, kalau amalan kita insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa selanjutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak setelah amalan kita itu diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan yang benar dan tidak hadiah? Istiqomah. Berarti setelah puasa istiqomah puasa terus. Hah? Apa yang perlu kita lakukan? Setelah amalan kita diterima, apa yang perlu kita lakukan? Maka kita perlu menjaga amalan tersebut. Kita perlu menjaga pahala amalan yang kita anggap tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita jaganya gimana? Ya jaga jangan sampai hilang. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, meskipun kita sudah berusaha agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada potensi di mana amalan-amalan kita itu bisa hilang. Tadi ada yang saya katakan, atadruna ma muflis, apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang rugi? Tadi ada yang menjawab macam-macam, ada yang menjawab orang nggak sholat. Ternyata Bapak Ibu semua, orang yang muflis itu, yang paling rugi itu menurut Rasulullah SAW, orang-orang yang dimana mereka itu pada hari kiamat datang dengan pahala-pahala sholat, datang dengan pahala-pahala zakat. Jadi mereka ketika di dunia itu sudah bersedekah dengan ikhlas dan mutaba'ah. Mereka sudah melakukan sholat dengan ikhlas dan mutaba'ah. Mereka sudah zakat dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Mereka datang di akhirat. Jadi yang datang di akhirat, yang digambarkan oleh Rasulullah itu bukan orang yang nggak sholat, bukan orang yang nggak zakat. Jadi Rasulullah menggambarkan sosok orang-orang yang datang dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala sedekah. Akan tetapi, nah ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu semua. Akan tetapi mereka itu menuduh orang lain, memfitnah orang lain, merusak kehormatan orang lain.
mengumbar aib-aib orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Allah ambil kebaikan-kebaikan pahala dia tadi, pahala sholat dia, pahala sedekah dia, Allah ambil dan Allah berikan kepada orang-orang yang dia tutup, yang dia fitnah, yang dia cederai kehormatannya, sampai suatu saat jika pahalanya sudah habis nih, orang yang sholat tadi, sedekah dan zakatnya sudah habis pahalanya, dan itu belum cukup untuk menutupi dosa dia dalam menghina, menghardik, memfitnah orang yang tadi itu, maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa yang dia fitnah, yang dia tuduh tanpa bukti tadi, diambil dosanya, dilimpahkan kepada orang yang sholat dan zakat tadi. Itu orang yang rugi dari Rasulullah. Benar nggak yang dikatakan Rasulullah SAW? Itu nggak yang paling rugi. Udah di dunia dia sholat capek-capek, zakat capek-capek, sedekah capek-capek, diusahakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata benar-benar diterima. Jadi digambarkan dalam hadis itu, dia itu sudah melihat pahala-pahala yang dia dapatkan di dunia. Masya Allah, udah senang. Udah senang melihat pahala. Wah, saya sudah, alhamdulillah, saya mendapatkan pahala dari sholat saya. Alhamdulillah, saya mendapatkan pahala dari sedekah saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Yang terjadi ternyata pahala-pahala itu diberikan kepada orang lain, yaitu orang-orang yang dia tuduh tanpa bukti, yang dia fitnah, yang dia umbar aibnya, yang dia rusak kehormatannya. Maka alhamdulillah. Maka tidak heran jika sebuah riwayat menyebutkan di mana Rasulullah SAW bertanya kepada beberapa sahabatnya, meminta tanggapan dari mereka, menurut kalian nih wanita ini masuk surga atau neraka? Jadi para sahabat, ini orang masuk surga nih pasti ya Rasulullah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Ini orang udah pasti masuk surga, dia sholat tahajudnya Masya Allah dan sebagainya. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Dia ahli neraka. Kenapa ahli neraka Bapak Ibu semua? Ternyata wanita tersebut tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga lisannya, sehingga dia masuk neraka bukan karena kurang amal. Karena apa Bapak Ibu semua hadirin sekalian? Karena ternyata pahala amalannya diambil oleh orang yang dia hina, diambil oleh orang yang tuduh tanpa bukti, yang dia rusak kehormatannya, diambil pahala dikasih sama orang tersebut. Mau nggak kita semua seperti itu hadirin sekalian? Mau nggak kita termasuk seperti orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini? Nggak mau. Kalau nggak mau berarti apa kata Rasulullah? Jaga lisanmu. Jaga lisan itu apa? Jaga lidah. Jaga mulut. Kalau sekarang itu jaga jari. Sekarang yang ngomong itu bukan lisan kita, bukan lidah kita sekarang yang ngomong. Yang ngomong apa? Jari-jari kita yang ngomong. Di mana ngomongnya? Di media sosial. Di grup WhatsApp, share sana, share sini. Wah, ini ada nih berita terbaru si fulan ini ternyata seperti ini, orangnya share kepada yang lain. Nggak tahu itu merupakan bagian dari aib yang tidak boleh disebarkan. Nggak tahu apakah itu tuduhan tanpa bukti. Nggak tahu ini, udah sebarkan sana sini, sebarkan sini. Siap-siap pahala sholat kita, pahala sedekah kita, pahala haji kita, gimana? Nanti Allah kasih sama orang yang kita sebarkan aibnya, yang kita cederai kehormatannya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi menyebutkan, terakhir Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang menjaga itu semua, yang menjaga pahala sholat, yang menjaga pahala sedekah, yang menjaga pahala haji. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang menjaga itu semua adalah jagalah lisanmu. Jadi kalau kita sudah selesai Ramadan, selesai Syawal, maka sekarang kita ibadah lisan. Ibadah apa? Ibadah lisan. Apa itu ibadah lisan? Menjaga informasi-informasi yang kita ucapkan, menseleksi, memverifikasi, mengecek
Kalau tidak perlu sebarkan, jangan sebarkan. Apalagi kalau kita udah tahu itu merupakan sebuah fitnah, tidak ada bukti, tanpa ada, udah cukup. Dan itu berlaku kepada siapapun, baik kepada muslim maupun kepada non-muslim, baik kepada orang biasa maupun kepada pemimpin, baik kepada lawan politik, apa semuanya itu semua hati-hati jamaah sekalian. Karena tidak ada yang membolehkan, oh ini karena musuh politik kita boleh kita fitnah, tidak ada. Oh ini karena pemimpin boleh kita fitnah, boleh kita sebarkan aibnya, tidak ada. Kepada semuanya kita nggak boleh melakukan itu. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Bahkan meskipun informasi itu benar, meskipun informasi itu benar, tetapi di dalam informasi itu mengandung aib seseorang, boleh nggak kita sebarkan? Hah? Tidak boleh. Kafalil mar'i hibban ayyuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong karena dengan berdosa, di mana dia mengucapkan setiap apa yang dia dengar. Jadi ini ada orang, semua yang dia dengar dia sampaikan tanpa memilih ini tempatnya layak atau enggak disampaikan, ini waktunya tepat enggak untuk disampaikan, ini kebenaran ini kalau disampaikan bagus enggak atau memecah belah atau apa, itu enggak dipikirkan. Pokoknya apa yang sampai itu yang keluar, itu saja dicela Rasulullah, itu saja tidak diperbolehkan. Tidak semua apa yang kita tahu, tidak semua apa yang kita dengar, tidak semua apa yang kita lihat bisa atau boleh kita sampaikan. Kalau saya tanyakan kepada hadirin sekalian, kita boleh membunuh nggak hadirin sekalian? Boleh membunuh. Kapan kita boleh membunuh? Saat kita membela agama Allah. Ya, alhamdulillah. Boleh nggak kita ngambil harta orang? Hah? Nah kalau membunuh jawabannya boleh, ambil harta orang nggak boleh gitu ya. Padahal ambil harta orang boleh nggak? Boleh. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Kalau kita mau jawabnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara hukum dasarnya, membunuh orang tidak boleh kecuali, nah ada kecualinya memang. Kecuali memang untuk hal-hal yang dibenarkan di dalam syariat, contohnya kisos. Tapi kisos itu pun yang boleh melakukan itu siapa? Penegak hukum, nggak bisa semua orang. Dalam keadaan berperang di jalan Allah, ya, dan dalam kondisi yang dispesifikkan oleh agama. Tetapi secara umum membunuh itu tidak boleh. Mengambil harta orang lain boleh nggak? Tidak boleh, kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan. Tadi seorang pegawai zakat gitu yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk menagih zakat kepada harta-harta kaum muslimin, itu bisa dengan pemaksaan untuk mengambil zakatnya, karena itu perintah jelas khudh min amwalihim shadaqah. Jadi kalau kita tidak ingin membunuh, kita tidak ingin mengambil harta orang lain, ada yang ketiga kata Rasulullah SAW, kehormatan orang lain boleh nggak kita cederai Bapak Ibu semua? Karena Rasulullah SAW ketika Hajjul Wada mengatakan, sungguh aku telah mengharapkan kepada kalian 3 perkara. Darah manusia, yaitu jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi dalam hak kita, dalam sesama bersaudara, sesama muslim, sesama manusia, ada 3 hal yang nggak boleh kita ambil atau kita ganggu dari manusia yang lain. Yang pertama, hartanya nggak boleh kita ambil sembarangan, jiwanya nggak boleh, atau menumpahkan darahnya nggak boleh, dan kehormatannya juga nggak boleh. Tapi terkadang orang itu hanya melihat manusia itu yang penting hartanya, jiwanya nggak boleh kita ganggu. Kalau kehormatannya boleh. Nah ini salah paham Bapak Ibu semua. Karena Rasulullah mengatakan inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya harta kalian, jiwa kalian, kehormatan kalian itu haram di antara sesama kalian sebagaimana haramnya hari ini dan haramnya tempat ini. Ketika Rasulullah sampaikan ketika itu di Mekah ketika haji. Jadi itu haram, kehormatan itu haram. Jadi kalau kita tidak ingin membunuh orang lain, maka kita juga tidak boleh membunuh karakter orang lain.
Jadi kehormatan manusia ini itu yang paling sering kita lupakan Bapak Ibu semua. Dan itu pula yang menyebabkan pahala-pahala kita bisa diambil dan diserahkan kepada orang tersebut. Dan juga pada saat ini perkara itu yang paling mudah dilanggar pada zaman saat ini. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena zaman dulu kalau orang itu ingin menyebarkan sebuah informasi itu susah, masih dari mulut ke mulut. Jadi dosa dari mulut ke mulut itu terbatas, paling satu kampung. Ada masalah satu kampung aja yang tahu, benar gak? Kalau ada aib seseorang, aib tetangga, disebarkan nih, paling penyebarannya sampai mana? Satu kampung, paling satu desa. Sekarang kalau orang menyebarkan aib manusia, Bapak Ibu semua, sampai mana penyebarannya? Bisa nasional. Bayangkan dosanya Bapak Ibu semua. Bisa nasional. Gara-gara satu postingan viral. Nah, kita nggak membayangkan bagaimana dosa dunia bisa dituntut ini diviralkan, tetapi dosanya di akhirat kelak Bapak Ibu semua. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Itu aib, sebuah fakta, itu disebarkan, itu dosa sudah besar. Bagaimana lagi tuduhan tanpa bukti? Nah, ini yang informasi-informasi yang sifatnya hoax kepada siapapun itu disebarkan dengan kebencian. Nah, itu lebih parah lagi. Sebuah berita bohong disebarkan, menimbulkan kebencian, menimbulkan perpecahan. Itu lebih dahsyat lagi dosa yang Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat apa yang merusak ya, atau apa yang bisa menghancurkan barisan kaum muslimin ketika zaman sahabat, menurut Bapak Ibu apa? Apakah masalah harta, kepemimpinan, atau masalah apa? Kan para sahabat ketika itu terjadi fitnah di antara mereka berperang, perang sipil dan sebagainya, perang Jamal. Itu penyebabnya apa? Apa Bapak Ibu semua penyebabnya? Ada yang bilang perebutan tahta jabatan, enggak. Itu karena tersebarnya informasi-informasi yang tidak benar. Informasi tidak bisa diverifikasi mana yang benar, mana yang salah, akhirnya terjadi keributan. Akibat lisan-lisan itu tidak bisa menjaga dirinya. Jadi kekuatan informasi itu sangat dahsyat Bapak Ibu semua. Dan kalau kita melihat bagaimana istilahnya logika atau algoritma media sosial itu, ya media sosial itu Bapak Ibu semua, itu didesain memang dengan cara bagaimana untuk mencari orang itu supaya datang ke media sosial tersebut, baik media sosial apapun itu. Maka dia butuh yang namanya viral. Sesuatu yang viral dan aneh itu akan cepat terviralkan di media sosial. Tapi kalau sesuatu yang lurus-lurus saja itu nggak bisa viral. Makanya kalau Bapak Ibu pengen terkenal di media sosial, buat sesuatu yang aneh supaya algoritma itu mendukung ya. Makanya Bapak Ibu lihat aja sekarang di media sosial atau di YouTube atau apapun yang viral itu adalah sesuatu yang aneh, karena cara berpikirnya seperti itu. Karena fungsinya untuk marketing supaya menggrab atau menarik perhatian orang. Sesuatu yang nggak menarik perhatian orang itu nggak akan viral di media sosial. Jadi Bapak Ibu semua, yang saya pesankan adalah hati-hati bermedia sosial. Hati-hati dengan jari kita. Apalagi ini udah mau masuk zaman-zaman politik gitu ya. Informasi terkadang nggak bisa diverifikasi lagi. Mana yang benar, mana yang salah, kita masuk ke sana, asal share sana, posting sini, kehormatan orang kena, ya, tuduhan tanpa bukti kena dan sebagainya. Nah, bagaimana puasa-puasa yang sudah kita lakukan sebelumnya? Mau puasanya pahalanya hilang? Gak mau kan Bapak Ibu semua? Maka bijaklah bermedia sosial. Orang yang paling beruntung di media sosial itu orang yang paling sedikit komen, Bapak Ibu semua. Yang paling banyak komen, nah itu hati-hati itu. Atau paling banyak nge-share, nah hati-hati itu. Ya, hati-hati. Apalagi nge-share-nya tanpa verifikasi. Jangan-jangan ya, kita bisa termasuk seseorang yang saya tidak berbicara tentang hukum di dunianya, nanti mau diajukan ke polisi, enggak. Ini kita bicara akhirat Bapak Ibu semua.
Kita berbicara di akhirat, dan ini suatu hal yang penting. Ngapain kita sholat banyak-banyak, puasa banyak-banyak, zakat banyak-banyak, kalau nanti di akhirat pahala-pahalanya dikasih ke orang lain? Kan gitu. Dan kalau kita mau logikanya sederhana, Bapak Ibu semua, ya, saya takut nih ada orang yang dia tahu hadis ini, tapi dia malas sholat. Orang yang malas sholat, orang yang malas zakat, malas sedekah, pokoknya malas berbuat baik. Kemudian apa yang dilakukan? Saya pengen masuk surga. Gimana ya caranya? Oh, dia dengar hadis ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia buat sebuah informasi tentang aib dia, gitu ya. Dia buat informasi tentang tuduhan tanpa bukti. Dia tes nih, dia sebar ke grup. Mudah-mudahan orang yang di grup itu menyebarkan ke orang lain. Dia tahu grup ini grup orang-orang yang soleh nih. Orang yang suka sholat, orang yang suka zakat, disebarkan yang ke situ. Mudah-mudahan aib saya disebarkan sama mereka. Tujuannya apa? Nanti di akhirat saya tagih nih. Di akhirat saya tagih nih pahala-pahala orang ini, Allah, saya minta sama Allah kasih ke saya ya Allah, karena aib saya disebarkan oleh mereka. Mau nggak Bapak Ibu semua seperti itu? Karena ada orang di sana tuh udah malas sholat, malas zakat, tapi pengen masuk surga. Caranya gimana? Ya udah, biar aib saya aja saya sebarin, dibongkar sama orang gitu ya. Nanti orang-orang yang bongkar tuh saya tarik kebaikannya, pahalanya saya tarik, dan dosa saya serahkan sama dia. Mau seperti itu Bapak Ibu semua? Gak mau kan? Hati-hati dengan pancingan tersebut. Makanya kalau ditanya kepada saya, apa yang paling berbahaya di zaman ini? Yang paling berbahaya bukan orang nggak mau beramal, Bapak Ibu semua. Yang paling berbahaya di zaman ini adalah pahala amalan kita hilang dengan mudahnya informasi itu disebar. Gara-gara jari kita. Makanya di hadis tersebut, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana cara kita masuk surga, mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka, disebutkan amal-amalannya. Apa aja pintu kebaikan disebutkan oleh Rasulullah. Apa aja tiangnya, apa aja pondasinya disebutkan oleh Rasulullah. Terakhir ditutup, apa yang ditutup oleh Rasulullah, maukah aku menunjukkan kepada apa yang bisa menjaga itu semua nggak hilang? Apa kata Rasulullah? Jaga lisan, supaya itu yang semua saya sampaikan tadi tidak hilang. Jaga lisan. Ibadah lisan itu berat Bapak Ibu semua. Ibadah lisan itu sangat berat. Kita terkadang gatal untuk tidak share informasi, seolah-olah kita paling tahu gitu ya, share sana, share sini. Jadi pendengar budiman aja Bapak Ibu. Benar nggak? Apa yang kita dapat, verifikasi, lihat benar atau tidak, udah selesai. Oh, Pak Ustaz, saya pengen amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu ya. Kadang-kadang punya semangat amar ma'ruf nahi munkar, semua sebar semua kan. Tanpa, ya sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar untuk menyebarkan semua, kita amar ma'ruf nahi munkar kepada diri kita dulu. Caranya gimana? Apabila kita mendapatkan informasi, verifikasi dulu. Cek dulu informasinya. Pak Ustaz, saya nggak tahu cara ngecek informasi ini benar atau tidak. Kalau tidak tahu benar atau tidak, diam. Diam itu lebih baik. Atau verifikasi ke orangnya langsung. Benar nggak nih gini? Oh iya benar, itu aib saya. Oh ya udah, saya akan coba stop. Jangan sampai sebarkan, karena aib itu bukan disebarkan. Yang bertanya, Ustaz, gimana kalau ada orang yang memang minta tolong aib itu disebarkan? Contoh sekarang nih Bapak Ibu semua, keretakan rumah tangga, benar kan ya? Sekarang itu menjadi suatu hal yang bukan aib lagi. Kalau nggak viral, nggak keren gitu ya. Suaminya gini, istrinya gini diviralkan supaya terkenal di media sosial. Bahkan aib-aib dalam keluarga pun sengaja diviralkan. Nauzubillah. Oh, suami saya tuh kayak gini, oh istri saya tuh kayak gini. Bicaranya di mana? Bicaranya di media sosial. Mau gila. Yang mana itu seharusnya kita tutup rapat di rumah kita, sekarang di media sosial justru orang dengan mudahnya bicara seorang istri main TikTok, main Facebook gitu ya. Oh, suami saya gini-gini, oh gini-gini. Nauzubillah. Yang suami itu kayak, tapi suami jarang ya curhat istri di media sosial. Hati-hati Bapak Ibu semua, sekali lagi hati-hati ya. Media sosial itu kalau tidak bisa kita gunakan dengan baik, hati-hati. Ada lagi yang adu domba ustaz, ada juga media sosial. Ustaznya nggak pernah ketemu, ustaznya nggak pernah bicara, potong video ini digabungin seolah ustaznya sedang bertengkar, disebarin lagi. Itu gimana bahayanya?
Para ulama mengatakan kehormatan para ulama itu racun, daging ulama itu racun. Hati-hati ngomongin ulama. Ngomongin ulama hati-hati. Racun itu maksudnya apa? Orang biasa saja kita ini kan, itu bahas dahsyatnya itu luar biasa. Dosanya apalagi kalau ulama. Ini ustaz ini bodoh amat. Nah itu hati-hati. Ulama ini katanya ulama dan sebagainya. Nah itu hati-hati bapak ibu semua. Ya. Maka simpelnya gimana caranya? Banyak diam. Apa bapak ibu semua? Banyak diam. Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar silakan, tapi pilih-pilih. Ya hati-hati. Bapak ibu semua, saya tutup dengan kalau misalnya kita sudah terlanjur nih, Ustaz, saya terlanjur udah nyebarin aib seseorang. Ustaz, saya udah terlanjur men-share, memposting, memviralkan gitu ya aib orang lain. Atau Ustaz, saya sudah terlanjur nih ternyata informasi yang saya sebarkan terkait seseorang itu adalah tuduhan tanpa bukti. Itu gimana cara tobatnya? Ya. Apakah cukup kita mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tobat ya Allah dari apa yang saya lakukan selama ini? Selesai? Selesai? Ya. Gak selesai Pak ya? Terus gimana cara tobatnya Bapak Ibu semua? Ya, di dalam Al-Quran tobat itu ada dua redaksi. Ada yang mengatakan illal ladzina tabu, cuma tobat selesai. Ada yang illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali dia tobat menjelaskan dan memperbaiki. Jadi cara tobat itu ada dua Bapak Ibu semua. Kalau misalnya dosa-dosa itu hanya terkait sama Allah Subhanahu wa taala, kita kadang misalnya nggak sholat atau misalnya kita nggak melakukan zakat, terkait hak-hak Allah, maka cukup dengan tobat menyesalinya dengan Allah selesai. Tapi kalau dosa itu terkait dengan manusia lain, maka itu tidak cukup hanya dengan tobat. Kita nyuri nih, kita colong harta orang lain, kita ambil misalnya motornya. Ya Allah, saya kemarin kalau motor orang lain tetangga. Kemudian apa? Supaya nggak dosa dan tobat aja sama Allah. Terus motornya gimana? Tetap dipakai. Bisa nggak Bapak Ibu? Ya nggak bisa gitu. Tobat aja, saya sudah tobat Ustaz. Ya motornya tetap balikin. Jangan mentang-mentang tobat sama Allah, tapi motornya tetap dipakai. Ya tetap dosa namanya. Makanya dosa kepada manusia itu harus kita jelaskan dan kita perbaiki. Itu kalau misalnya berupa harta yang kita ambil, maka kita harus serahkan. Makanya kalau kita misalnya ada orang yang membunuh orang lain tanpa sebuah hal yang dibolehkan dalam syariat, cara tobatnya gimana? Cukup tobat selesai. Ya kalau dibawa dalam hukum, ya harus dikisos kecuali dapat maaf dari orang yang keluarga dari yang itu. Harus diselesaikan di dunia. Dan sekarang kalau kehormatan orang lain, kita terlanjur menyebarkan aibnya, kita terlanjur memberikan informasi yang tidak benar tentang dirinya. Apa yang kita lakukan? Kita harus jelaskan di tempat-tempat yang kita sebarkan aibnya itu. Sebisa mungkin kita katakan, wahai grup WhatsApp, informasi yang saya sebarkan kemarin tentang yang kemarin itu saya tobat, itu tidak benar dan saya berlepas diri dari informasi tersebut, jangan disebarkan lagi, saya sudah tobat dari Allah, itu merupakan kesalahan saya. Jelaskan dan perbaiki. Kalau itu merupakan aib, jelaskan di situ itu adalah aib dan sebagainya, saya berlepas diri, saya mohon maaf. Datang ke orangnya kalau memang kita tahu orangnya, Pak Bu, mohon maaf ya, tolong maafkan saya pernah menyebarkan aib Anda. Ya, tolong dimaafkan saat ini juga. Pernah suatu ketika Bapak Ibu semua, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Intinya Rasulullah mengatakan, adakah di antara kalian yang saya zolimi? Ada salah seorang sahabat turun tangan. Angkat tangan. Yang lain udah marah nih kan sama sahabat ini, berani amat masa Rasulullah pernah berbuat zolim? Yang tangan. Intinya ketika itu saya lupa Rasulullah pernah memukulnya atau apa. Kemudian Rasulullah bilang, apa yang harus saya lakukan kepadamu? Karena mau diselesaikan di dunia. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah buka pakaiannya. Benar Rasulullah buka pakaiannya. Apa yang dilakukan sahabat itu? Dia balas, dia peluk Rasulullah SAW. Dia ingin bertabaruk dengan menyentuh Rasulullah SAW. Pintar dia, pintar. Pesan dari hadis itu, Rasulullah saja tidak ingin ada dosa antara manusia yang mana nanti berimpact atau berdampak pada akhirat, apalagi kita. Makanya saya kepada jamaah sekalian, meskipun kita jarang ketemu gitu ya,
Pernahkah saya berbuat zalim kepada Bapak Ibu semua terkait dengan kehormatan Bapak Ibu semua? Kalau ada tolong sampaikan kepada saya supaya saya bisa minta maaf, saya bisa klarifikasi. Jangan ada lagi hubungan kita nanti di akhirat tentang dosa Bapak Ibu semua. Ya. Yang pernah ngomongin tetangganya ke orang lain dan sebagainya, cepat minta maaf di dunia. Karena dosa kita terhadap manusia itu tidak selesai kecuali kita sudah dimaafkan oleh orangnya. Itu bahaya. Ya, itu yang bisa mengambil pahala-pahala kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Intinya pertama, pastinya kita kalau ingin masuk surga dan masuk neraka, kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita surga dan menjauhkan kita dari neraka. Apa aja amalannya? Amalan paling pokok untuk Islam. Mau ditambah dengan yang lain silakan. Untuk mendapatkan amalan itu diterima sama Allah, caranya dua: ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah amalan itu diterima, kita dapat pahala, maka kita harus jaga pahalanya. Cara menjaganya gimana? Dengan menjaga lisan. Lisan itulah yang menjaga amalan-amalan kita. Semoga Bapak Ibu semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita, menjaga segala hal yang kita sampaikan kepada orang lain itu merupakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mengadu domba, bukan hal-hal yang fitnah, bukan hal-hal yang aib orang lain, ya, sehingga apa yang kita bawa di akhirat kelak, baik itu pahala sholat kita, pahala sedekah kita, pahala apapun itu diterima oleh Allah SWT dan tidak hilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menjaga lisan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menjaga lisan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menjaga lisan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator.